Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini secara seksama. Nah, di sini saya akan menjelaskan fokus area tata kelola teknologi informasi. Namun, sebelum saya menjelaskan itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sani Cikobregi. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika. Nah, di sini saya akan masuk ke penjelasan fokus area tata kelola teknologi informasi. Ya, langsung saja. Yang pertama ada IT Strategy Alignment atau Strategy Alignment, yaitu berfokus untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan IT yaitu saling berkaitan satu sama lain atau saling berkesinambungan. Dalam artian lain, fokus ini bergerak untuk menyelaraskan antara operasi teknologi informasi dengan operasi perusahaan, yang dimana yaitu memastikan teknologi informasi dan bisnis saling terkait atau bersinergis. Nah, yang dimana ini menggambarkan bahwa keselarasan antara strategi teknologi informasi dengan strategi, bisnis itu adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. Dalam penerapan tata kelola teknologi informasi dengan bisnis untuk masa sekarang dan masa akan datang atau masa depan, tentu saja menjadi salah satu pokok strategic alignment, akan tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan nilai bisnis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk kedepannya. Mungkin itu untuk penjelasan dari IT Strategic Alignment. Langsung saja kita ke next slide. Yang kedua ada value delivery. Value delivery berfokus untuk memastikan bahwa teknologi informasi telah memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi, serta berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya. Yang dimana value delivery ini memastikan teknologi informasi mampu merealisasikan manfaat teknologi informasi yang dijanjikan sejak awal program itu dimulai. Nah, layanan teknologi informasi sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat yang secara langsung atau secara instan terhadap bisnis. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan apabila teknologi informasi diimplementasikan bersama dengan peningkatan dalam bisnis, bisnis proses, kompetensi, dan prinsip-prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar IT value delivery ini yaitu sesuai anggaran dan manfaat yang dimaksudkan itu secara tepat waktu. Oleh karenanya, proses teknologi informasi ini harus dirancang, digunakan, dan dioperasikan dengan cara yang efisien, serta memenuhi tujuan dan harapan perusahaan yang ditentukan oleh business value driver dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, maka dari itu pentingnya proses anggaran, terus kemudian perancangan yang dimana nanti dapat digunakan secara efisien oleh suatu perusahaan. Tapi juga ditentukan atau faktor-faktor yang mendukungnya itu yaitu faktor lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu ada risk manager. Risk manager dalam hal ini, perusahaan harus fokus untuk memahami transparansi yang signifikan dari risiko yang ada, serta menanamkan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam masing-masing tim. Risk manager itu yaitu seperti pengukuran dan pengelompokan
berdasarkan tingkat-tingkat tertentu, yang dimana di dalamnya terdapat risiko teknologi informasi, yang selanjutnya diikuti oleh pengalokasian sumber daya perusahaan secara ekonomis dan terkoordinasi untuk meminimalkan, memonitor, dan mengontrol kemungkinan-kemungkinan kejadian yang merugikan. Manajemen risiko ini menitik beratkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Resiko yang biasa dihadapi pada teknologi informasi ini antara lain, yaitu serangan virus yang dapat melumpuhi kinerja teknologi informasi, kemudian ada serangan pihak lain dengan tujuan untuk mengacaukan sistem-sistem dari manapun untuk mencuri data atau menyalakan suatu sistem. Kemudian ada menyebabkan kerusakan sistem pendukung, misalnya jaringan listrik putus, dan lain-lain. Semua risiko yang mungkin dihadapi tersebut harus diantisipasi sehingga ketika risiko tersebut terjadi, tidak akan menyebabkan kerugian yang fatal terhadap perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada performance management, bertujuan untuk menjalankan dan memonitor implementasi strategi. Performance management lebih berfokus kepada mengamati kinerja proses, penyelesaian proyek, dan penggunaan sumber daya. Yang dimana? Yaitu pengukuran untuk kerja teknologi informasi dan dukungannya terhadap bisnis termasuk dalam implementasi strategi dan penggunaan sumber daya. Pengukuran kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain TKTI ini sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan masing-masing atau malah sebaliknya. Nah, pada accountability, investasi teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada resource management. Perusahaan lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang kritis dengan melakukan investasi optimal. Hal tersebut diantaranya dengan aplikasi, informasi, infrastruktur, dan lain-lain. Yang dimana? Yaitu memastikan pengelolaan sumber daya teknologi informasi terhadap perusahaan terjalin atau bekerja secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya yaitu organisasi staf teknologi informasi yang lebih efisien. Pengelolaan sumber daya teknologi informasi harus dilakukan secara tepat untuk bertujuan memenuhi kebutuhan bisnis. Sumber daya teknologi informasi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur IT, peningkatan kualitas SDM dalam bidang teknologi informasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait fokus area tata kelola teknologi informasi, yang diantaranya itu ada 5, yang dimana ada strategic alignment, value delivery, risk management, performance management, serta resource management. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang akan saya jelaskan di materi-materi yang kedepannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.